Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuddin Alfian, nomor absen 58 NIM 19423. Di sini saya akan mempresentasikan UAS studi kelaikan bisnis. Yang pertama, apa yang Anda pahami dari IPWI, PBB, NVP, IRR, dan ARR? Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat mengetahui investor dalam melihat sebuah bisnis. Yang pertama ada PI atau Profitability Index. PI merupakan perbandingan antara nilai arus kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dilakukan. Jika besaran nilai PI kurang dari 0, maka investasi tersebut tidak layak dilakukan. PWP atau Payback Period, yaitu jangka waktu yang akan dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang telah diinvestasikan secara utuh ke dalam keuangan. Analisa ini akan dibutuhkan untuk menentukan kelayakan sebuah instrumen investasi tertentu yang dilihat berdasarkan untuk mengembalikan keseluruhan modal yang telah ditanamkan sejak awal dari sampai bersangkutan. NPV atau Net Present Value, yaitu selisih antara penerimaan kas di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dikeluarkan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut. Jika NPV lebih dari 0, maka kegiatan investasi ini layak untuk dilakukan. Namun jika NPV kurang dari 0, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan NPV ini antara lain biaya investasi, biaya pemeliharaan, serta proyeksi keuangan di masa yang akan datang. IRR atau Internal Rate of Return, yaitu tingkat diskon rate yang akan menghasilkan nilai NP. Sama dengan 0, analisa ini biasanya digunakan untuk melihat tingkat kelayakan sebuah investasi, di mana IRR bisa membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Jika IRR lebih besar dari nilai diskon faktor, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Sedangkan nilai IRR yang sama dengan diskon faktor menunjukkan investasi yang hanya akan balik modal. Namun jika ternyata IRR lebih kecil dari nilai diskon faktor, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan atau akan mengalami kerugian. Investor dalam melihat sebuah bisnis keuangan dari PI, yaitu mengukur investasi dinyatakan layak atau tidak berdasarkan keuntungan yang dihasilkan kas bersih secara bersih. PBP mengukur kelayakan investasi dengan metode payback period. Investor menghitungnya dari kecepatan pengembalian investasi, jadi satuan ukuran yang dari NPV, yaitu dilihat dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu investasi. Terus dari IRR mengukur investasi dari tingkat suku bunga yang menjadikan nilai sekarang keuntungan yang diharapkan mengajukan nilai biaya modal. Apa yang paling menonjol dalam nilai kelayakan SDM dan organisasi bisnis? Jelaskan detailnya. Itu ada 4 kelayakan SDM. Yang pertama, persediaan tenaga kerja. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan SDM yaitu mendata ketersediaan SDM yang sudah ada pada perusahaan, mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja hingga potensi mereka. Dari data tersebut, tim HR bisa mengetahui bagaimana perencanaan SDM yang paling tepat untuk perusahaan. Strategi dan implementasi pencarian SDM, yaitu mengetahui kekurangan dari evaluasi kebutuhan SDM. HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa konsultan dalam meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legal. Memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Setelah melakukan pendataan SDM yang ada, maka selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Dalam langkah ini, bagian variabel HR seperti pengurukan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Perkiraan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui SDM seperti apa yang dibutuhkan perusahaan.
Sedangkan perkiraan ketersediaan dilakukan untuk mengetahui SDM yang sedang membutuhkan pekerjaan dan siap direkrut. Tentunya perkiraan SDM yang sedang dibutuhkan ini juga mempertimbangkan keadaan hunian dan titik-titik evaluasi dan monitoring. Ketika perusahaan telah memiliki perencanaan SDM yang baik dan dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring pada titik-titik. Evaluasi cara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan oleh staff ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana SDM bekerja dan mengetahui target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Organisasi bisnis itu ada 4. Kejelasan, kedudukan, dan koordinasi. Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota. Dalam hal ini, melalui bahan struktur organisasi dapat memperluas alur komunikasi antar tim. Koordinasi juga dibutuhkan untuk menghindari adanya miscommunication yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis yang sedang berkembang dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan komunikasi yang terjadi. Kejelasan dalam jalur hubungan. Fungsi struktur organisasi berikut ini adalah kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tentang titik wawancara dapat menjadi masalah serius dalam sebuah struktur organisasi. Misalnya, jika dalam sebuah perusahaan memiliki 2 pemimpin, sekaligus dapat menyebabkan adanya kebingungan dalam hal pengambilan keputusan secara cepat. Pengendalian dan pengawasan. Adanya struktur organisasi penting untuk pengadilan dan pengawasan dari seorang pimpinan terhadap bawahannya. Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan tim untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Karena bisnis yang ideal adalah yang dijalankan dari tim yang terkoordinasi dengan baik dan benar. Tujuan berdirinya suatu bisnis sangat ditentukan dari kerjasama tim yang terkoordinasi tugas dan fungsinya melalui struktur organisasi. Apa aspek legal paling penting pada bisnis frozen food dan punya cabang koordinasi di Indonesia? Jelaskan detail dan menentukan pengurusan. Yaitu aspek legal frozen food ada 2. Yang pertama izin edar PIRT dan izin edar PPK. Izin edar PIRT tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan serta bukti bahwa produk pelaku UMKM yang layak dan aman dikonsumsi. Dengan SPP, IRT, pelaku UMKM juga dapat memproduksi dan menjual produk buatannya secara luas. Izin edar BPOM. Izin edar BPOM merupakan perizinan berupa izin edar untuk memproduksi pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan bahan dasar susu, penggunaan bahan tambahan pangan tertentu seperti pengawet, penguat rasa, pewarna, dan lain, atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI, makanan untuk lansia, dan lain sebagainya. Kesulitan pengurusan. Itu ada kendala domisili usaha. Dalam membeli domisili usaha, sebaiknya menggunakan bangunan yang peruntukannya memang untuk tempat usaha. Kendala perizinan usaha. Jenis izin usaha yang ada di Indonesia dan masing-masing memiliki tahapan persyaratan yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Bantuan bidang usaha. Kendala ini terkait erat dengan kendala perizinan usaha. Oleh karena itulah, perlu menentukan bidang usaha dengan tepat supaya tidak salah dalam mengidentifikasi izin usaha yang dibutuhkan. Kendala persyaratan administratif. Kendala ini meliputi berbagai persyaratan administratif dalam tiap tahap pengurusan dokumen legalitas perusahaan. Misalnya untuk tahap pengurusan SKDP, di mana perlu mengurus dulu BPJS, ketenagakerjaan atas nama perusahaan. Kendala modal untuk mendirikan perusahaan. Aturan modal dasar dan modal di sektor dapat memberatkan pengusaha pemula.
Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan undang dasar, yaitu perseroan terbatas atau PP 29/2016. Apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah tinjauan dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya? Jelaskan dalam sebuah contoh. Legalitas sosial masyarakat dan lingkungan hidup. Legalitas jika ditinjau dari aspek sosial masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas menurut dalam lingkup lingkungan hidup. Hal ini akan sangat berguna sebagai suatu aspek yang mendukung dan menunjang perkembangan bisnis yang berjalan. Salah satu contoh cara untuk mendapatkan legalitas sosial masyarakat yaitu dengan memberikan sumbangsi kepada masyarakat secara langsung, sehingga memberikan dampak positif yang nyata untuk masyarakat setempat. Dengan demikian diharapkan adanya feedback positif pula dari masyarakat yang menjadi suatu bentuk legalitas sebagai tinjauan dari sosial masyarakat yang menunjang. Contoh implementasi untuk mendapatkan legalitas dari sosial masyarakat yaitu dengan membuka kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk masyarakat tersebut, di mana bisnis tersebut berdomisili. Selanjutnya yaitu dengan memberikan pelayanan yang maksimal dalam manajemen pelayanan publik sehingga diharapkan masyarakat dapat mendapatkan kepuasan. Dengan kepuasan tersebut, masyarakat tentunya akan memberikan penilaian yang baik terhadap bisnis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.